para sedena sementara wasenawali wajwaji wantari wajununi usandana wa paromar manali senala senala seba tinakatara sekali kirani odari syafi anabi malike ambali nanawi rafi yabil kepala hadisi wal qur'an fasirin bi masalik al-adil mawaridiha senama nirahmani jawa kayu kadamu wali wali wasuni wa muraymain Numaina wa iwadina wa atina wa ajdadina wa syaina wa jamil muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu bi darajati min jannah wa yanfa'una bi asrari manwalihim wa ulumihim barakatihim bid dunya wal akhirah Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah wa khairal hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasilin al imam wa alihi rahimahullah ta'ala wa adamana fa'amilu bid'alaini amin aqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa sawa'un 'alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun li'annahu sabata fi ilmillahi ta'ala innahum la yu'minuna wal yamutuna 'alal kufri fayadkhuluna an-nara fa 'ala hadza taqdir yakunul inzaru ta'ayyudan lil hujjati li inkarihim innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim yakni ya Muhammadu inzaruka bil qur'ani la yufidu illa man amana billahi wa bi risalatika famanittaba'a ahkamal qur'ani wal hadisi wa dzikrullah ta'ala bil qalbi wal lisani fi halil ghibati minal khalqi wa khawfa minal azabil ghaibi alladzi akhbara bihil qur'an wal hadisu faman kanat fihi hadhil awsafi fabashirhu bi anna Allah ta'ala yaghfiru jami'a dzunubihi wa yudkhiluhul jannata wa yu'tihi sawaban azima. Ya, lanjutan bacaan kita ya, kemarin nyampe Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ya, lanjutannya wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, kata Allah sawa'un sama aja, ya sama aja tuh alaihim kepada mereka tuh orang kafir Quraisy, ya anzartahum kamu kasih kabar yang menakutkan mereka am lam tunzirhum atau juga nggak kasih kabar yang menakutkan. Artinya kamu kasih dia kabar takut atau nggak takut itu sama aja, mereka itu ya lam tunzirhum la yu'minun, ya sama saja mereka itu tidak beriman, ya. Jadi orang kafir Quraisy itu kata Allah kepada Nabi Muhammad nih sama aja mereka kamu kasih kabar yang menakutkan atau enggak sama aja mereka tetap enggak beriman gitu, ya gitu. Li'annahu sabata fi ilmillahi ta'ala innahum la yu'minuna
karena telah ditetapkan pada ilmu Allah ya di Lauhil Mahfuz ya, innahum la yu'minun, bahwa mereka itu tidak akan beriman ya. Abu Jahal tuh teman-temannya gitu ya, mereka nggak bakal beriman katanya gitu ya. Wal yamutuna alal kufri, bahkan mereka mati dalam keadaan kafir gitu ya. Tetap dikasih kabar ya, yang nakutin nggak kasih kabar menakutin sama aja mereka ya, tetap mereka nggak bakal beriman gitu ya, mati dalam kekafiran gitu. Nah, faya dukhuluna nar ya, maka mereka akan masuk neraka katanya. Fa'ala hadzal takdir ya, maka atas takdir seperti ini ya, kalimat sawa'un alaihim, takdir seperti ini yakunul inzaru ta'ayyudan lil hujjati, maka jadilah inzar itu sebagai penguatnya bagi hujjah ya. Jadi ya, inzar itu hanya sekedar ya menguatkan hujjah tuh, liinkarihim, karena keingkaran mereka ya, jadi dikasih kabar ya, takut gitu ya buat umat ya, hujah mereka, jangan sampai nanti mereka beralasan nggak dikasih tahu ya, nggak dibilangin kan gitu ya. Nah ya, jadi dengan udah dikasih tahu tuh, nah tetap gitu ya. Nah padahal emang Allah udah tetapin mereka itu nggak bakal beriman gitu ya. Jadi dikasih tahu nggak kasih tahu, ditakutin ya takut, dan tetap aja emang mereka nggak beriman. Nah kenapa kok masih disuruh juga? Nah ini untuk sebagai penguat ya, alasan-alasan hujah-hujah mereka ya dari kiamat nanti. Kan bisa aja kalau nggak dikasih tahu begini kan dia bisa alasan apa? Nggak dikasih tahu, nggak dibilangin tuh ya. Nah padahal ya memang mereka tuh ya nggak mau, nggak beriman gitu ya. Gitu ya, buat ngatin hujah mereka. Innama tunzilu man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bima ghufiratin wa ajrin karim. Hanya saja tuh tunzilu yang dapat menerima tuh kabar-kabar jelek, apa kabar yang menakutkan, siapa? Manit taba'a dzikra, orang yang ngikutin ya, ngikutin peringatan tadi. Wa khasyiya rahman, dan juga dia takut kepada Allah ya, Rahman wil ghaibi ya, yang gaib itu. Fabasyirhu bima ghufiratin wa ajrin karim, maka kasih kabar gembira orang yang seperti itu, yang ngikutin tuh yaitu bima ghufiratin wa ajrin karim, dengan ampunan dan pahala yang mulia yang baik tuh. Yakni artinya ya Muhammadu, inzaruka bil Qur'ani la yufidu illa man amana billahi wa bi risalatika ya. Jadi arti kalimat apa, arti ya ayat ini innama tunziru itu artinya ya Muhammad, inzaruka bil Qur'an, kamu ngasih ya kabar yang menakutkan dengan Al-Quran, itu layu itu nggak berfaedah tuh kepada orang-orang kafir, illa kecuali berfaedah tuh man amana billahi, orang yang beriman kepada Allah gitu ya. Nah bila wa birisalatika, dan yang beriman dengan kerasulanmu. Pamanit taba'a ahkamal Qur'ani, siapa orang yang ngikutin hukum-hukum Al-Quran, wal hadisi, dan hadis, wa zikrullah ta'ala bil qalbi, dan dia berzikir kepada Allah di hatinya, wal lisan, dan juga di lisan ya, dizikir tuh ya. Nah ya, jadi orang yang mengikuti hukum-hukum Al-Quran, apa yang ditetapkan di Al-Quran tuh hukumnya ya, diikutin. Wal hadis, dan juga hukum-hukum hadis, artinya yang Nabi ya tetapin tuh hukum itu. Nah kemudian dia itu berzikir kepada Allah di hati dan di lisan ya, zikrul qalbi dan zikir lisan ya, dia berzikir kepada Allah gitu ya. Nah ya, zikir lisan
fi halil ghibati minal khalqi, yaitu dalam keadaan nggak ada orang, gaib minal makhluk, daripada makhluk. Artinya nggak ada orang, tetap dia berzikir gitu ya. Nah gitu ya, minal makhluk ya. Nah ya ghaibi minal khalqi wa khafa minal azabil ghaibi ya, dan juga dia takut dengan azab yang gaib di sana gitu. Nah, orang yang seperti itu tuh yang ngikutin Al-Qur'an, ngikutin hukum Qur'an, ngikutin hukum hadis, ya berzikir ya kepada Allah dengan hati dan lisannya dalam keadaan sepi, ya dalam keadaan nggak ada orang tuh gitu ya, al-ghaibi ya gitu ya, karena ditakut mendapatkan azab. Nah, orang yang seperti itu ahwil ya gitu ya gitu bihil Quran ya gitu allazi akhbara ya ya azabil ghaibi allazi akhbara bihil Quran wal hadis ya, itu tentang apa azab yang gaib yang dikasih tahu dengan Al-Qur'an dan hadis ya. Hadis dia membicarakan tuh ya masalah azab nanti ya neraka ya, dan juga hadis kasih tahu gitu. Nah, paman kanat fihi ya hazihil ausafu ya, orang yang ada pada orang itu sifat-sifat seperti ini, fabashirhu ya, kasih tahulah olehmu ya Muhammad, bi annallaha ta'ala yaghfiru jami'a dzunubihi, bahwa Allah akan ampunin seluruh dosa-dosanya. Wa yudkhiluhul jannata, dan Allah bakal masukin dia ke surga. Wa yu'tihi sawaban aziman, dan dia bakal diberikan pahala yang besar gitu ya. Nah ya, jadi Allah peringatkan kepada Nabi ya, nah, ingatan kamu nih, kamu mengingetin tuh kepada kaum musyrik itu nggak ada manfaatnya. Nah, yang manfaatnya tuh ya kamu kasih tahu itu, yaitu orang yang man amana billah itu ya, orang yang beriman kepada Allah ya. Ini Allah bilang innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasiyar rahman tuh ya, yang ya bisa nerima tuh ya inzar ya, kasih peringatan itu artinya siapa? Manit taba'a dzikra, orang yang ngikutin peringatan-peringatan dari Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Nah ya, maka siar rahman bil ghaib itu ya. Nah, orang yang seperti itulah yang bisa nerima apa yang Nabi ya injarkan, Nabi kasih ya berita yang menakutkan katanya. Nah, kalau orang-orang kafir tadi itu sama aja, kamu kasih takut enggak takut ya, sama emang dia nggak bakal ya percaya beriman tuh gitu tuh ya. Inna nahnu nuhyil mauta ya, kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta, sungguhnya kamilah yang dapat menghidupkan ya orang yang mati ya gitu. Kamilah yang dapat menghidupkan yang mati itu ya, yang mati Allah sanggup hidupin, baik manusia puunan apaan aja tuh ya, yang mati Allah sanggup untuk menghidupkannya. Ai fil kiamati, artinya nanti Allah menghidupkan tuh manusia yang mati itu di hari kiamat ya. Kita mati dari kuburin, udah hancur tulang-tulang kita, badan kita hancur, nah nanti Allah kembalikan lagi gitu ya. Nah ya, dikembalikan lagi, dihidupkan lagi tuh ya gitu. Mauta fil kiamati au fil qabri, atau Allah hidupinnya di kubur ya gitu, bukan di hari kiamat tuh. Di hari kiamat tadi pada mahsyar gitu ya. Atau juga Allah hidupin yaitu manusia yang mati itu di kubur ya, habis kita kuburin, nah ya kita tinggal, nah Allah hidupin lagi tuh orang yang mati gitu ya, dikubur tuh. Hanya di kuburan orang hidup gitu ya, gitu ya. Nah, fil kubri itu. Nah, maksudnya apa Allah hidupin di kubur? Ya, di sini dikatakan li jawa bimun karin wa nakirin gitu, yaitu untuk menjawab pertanyaan munkar nakir
ya, karena setiap orang yang masuk ke kuburan itu udah pasti ditanya, ya, tanya sama malaikat tuh, ya, malaikat munkar nakir tanya, ya, tiap orang, ya, yang masuk gitu, ya, kecuali nabi, ya, nah itu nggak ditanya, gitu, ya. Nah, kalau kita, ya, untuk setiap orang yang masuk pasti ditanya, ya, entah tanyanya sekedar formalitas, ya, atau tanya benar-benaran, kan gitu, ya. Nah, ya, ada juga yang ditanya sebagai formalitas, nah, cuman hanya sekedar nanya aja, ya, karena, ya, orang yang seperti itu biasanya orang yang banyak punya datingan, ya, banyak punya datingan, asal lewat aja. ya iya, dia orang yang banyak pendakingan kan biasa formalitas aja, ya, gitu, ya. Nanti kan orang kita dalam kuburan ditanya malaikat, ya, malaikat munkar nakir. Nah kalau kita banyak punya, ya, dakingan, ya, nanti dakingan kita bilang tuh anak gua tuh, ya, udah. Jadi malaikat hanya sekedar, ya, formalitas lah, ya, jangan sampai, ya, di kuburan nggak ditanya, gua kok kagak kan gitu, ya, nah ditanya gitu, ya, gitu, ya, ya, ada di satu kitab tuh diceritakan, ya, orang yang, ya, benar-benar mengikut tuh kepada masyaikh, ya, pada guru-gurunya. Nah itu nanti dia guru-gurunya itu nanti dia apa tuh bakal, ya, syafaatin dia tuh, ya, dikubur. Jadi, ya, gitu, ya, dia nanti dibakal apa, ya, sekedar ini doangan gitu, ditanya, ya, formalitas dah, ya, dia tuh Imam An-Nasaruddin Al-Bazi itu. Nah itu ada seorang, ya, muridnya yang ikut sama dia. Nah begitu dia tuh meninggal, Imam Nasaruddin Al-Bazi itu dia meninggal. Nah begitu dia ditanya sama malaikat, ya, Imam Nasaruddin Al-Bazi, dia diri aja di pojokan, ya, kuburan dia, ya, kuburannya gitu, ya, gitu. Nah, ya, Imam Nasaruddin apa diri tuh di pojokan, ya, kaki, ya, orang yang ditanya semua gitu, ya, karena, nah malaikat, ya, nah lihat, ya, Imam Nasaruddin kata ini anak buah saya, nah, ya, jadi malaikat cuma sekedar, ya, nah, ya, gitu, ya, cuma sekedar liatin aja, gitu, ya, nah, ya, nah itulah, ya, formalitas aja, gitu, ya. Nah, kalau orang Buddha kan dibakar tuh. ngapa tuh? Orang Buddha. Hah? Hindu Buddha. Orang Buddha. kan dibakar tuh. Ngalimat, ya kalau itu yang dibakar kan gitu aja jasadnya. Tapi masuk kuburan juga gitu dia. Ya masuk, itu kuburan dia. Orang yang yang namanya dikuburin tuh ada yang dibakar, ya, ada yang di laut, ada yang di mana, ada yang di perut, ya, perut macan. Itu kuburannya namanya, ya, kuburan dunia. Nah kuburan akhirat ya lain sono. Kalau kuburan dunia itu ada yang dipendem tuh, dikober, kan gitu. Nah ada yang dimakan macan, di perut macan, ya, yang diular, ya, atau yang dibakar tuh, ya, dibuang gitu, ya, itu jasadnya doang kan, ya. Nah nanti kitanya rohnya, ya, dan Allah kumpulin lagi tuh, biar kata dia udah apa tuh, udah ada bakar dan dibuang semua, ya. Bagi Allah nggak sulit, ya, gampang. Itu, ya, dibakar lah, dibuang gitu, ya, memang nggak bisa dikumpulin, ya, kalau kumpulin lagi, nah, jadi lagi, cuma tanya kan, gitu, ya, nah itu lah, ya, tetap tuh, ya, yang diprotein binatang mana tuh, ya, itu kuburan, ya, itu kuburan apa tuh, ya, kuburan dunia. Ya, kuburan dunia kan kita dikuburin gitu, yang kita lihat tuh, dikober lubang gitu, itu hanya sekedar buat apa tuh, ya, menjaga jangan sampai menyakitin baunya tuh kepada orang yang hidup, ya. Kalau nggak dikuburin kan baunya, ya, nah, nyakitin, nya dikuburin gitu, ya. Nah sedangkan di alam barzahnya sono, ya, tetap ada gitu, nah itu, ya. Jadi Allah bilang tuh, ya, nah inna nahnu nuhyil mauta, ya, itu sesungguhnya kami lah yang menghidupkan orang yang mati di hari kiamat atau dikubur, ya, untuk apa? Ya, dijawab munkarin wa nakirin, untuk menjawab pertanyaan munkar nakir, ya.
Jadi pasti tuh ya kita bakal ditanya tuh ya masuk kuburan ya pasti ditanya ya. Nah ya tentang iman kita tuh ya yang ditanya kita ya. Nah ya kubur itu dijawab kan akhir. Au nukil kulubal maitati ya maitata biinzalika, atau juga kata-kata nukil mauta artinya Allah tuh akan menghidupkan ya gitu hati yang mati ya, hati yang mati itu Allah bisa hidupin ya hati kita nih ya, kitanya hidup tapi hati kita mati. Nah hati kita tuh yang mati Allah hidupin dengan apa? Dengan inzaruka, dengan ya kabar yang menakutkan dari engkau ya Muhammad. Artinya orang yang hatinya tuh mati dikasih kabar takut itu bisa Allah jadiin jadi hidup artinya ya. Nah hati yang mati itu arti yang nggak mau nerima ya nasihat apa kan gitu ya. Nah yang begitu tuh ya nggak tersentuh ya dengan adanya ya musibah, adanya bala apa gitu, cuek aja gitu tuh hati yang mati. Nah hati yang mati itu dengan dikasih kabarnya tuh yang menakutkan, nah itu bisa ya jadi hidup gitu ya. Hanya kita disuruh hidupin ya malam-malam yang ya utama malam tuh ya kayak malam apa tuh ya Idul Fitri, Idul Adha ya, malam Nisfu Sya'ban ya, malam Arafah, malam Tarwiyah itu disuruh hidupin ya. Orang yang menghidupkan malam-malam seperti itu Allah bakal hidupin di punya hatinya ya. Artinya tuh hati kita dihidupin selalu ingat ya gitu ya. Nah ya selalu ingat tuh dengan ya ya sesuatu yang ya apa tuh ya yang menakutkan gitu ya. Nah kalau apa, kalau hati kita mati ya cuek aja tuh ya, nggak mau tahu ya ada apa gitu tuh hati yang mati gitu ya. Ini dianjurin kita supaya menghidupkan tuh malam apa Idul Fitri, Idul Adha ya. Kita biasanya malam Idul Fitri kan kabur tuh ya gitu. Iya ada kabur kan gitu ya, biasa musola tuh ya. Nah Isya kan penuh ya. Nah tapi kalau malam Idul Fitri kosong aja gitu ya, nggak ada orang ini, nggak ada sembahyang ya. Nah Isya nggak ada orang ya. Nah karena aku udah lebaran bebas kabur lah ya. Padahal kita disuruh ya hidupin tuh ya dengan takbir, zikir apa semua tuh ya malam itu ya. Nah ya man ahya lailatal itu ya gitu kan Allah akan hidupin di punya hatinya kata Nabi itu. Nah ya jadi kata Allah inna nahnu nuhyil mauta, kami lah yang menghidupkan yang mati. Artinya orang yang nanti mati dihidupin, atau juga hati yang mati itu ya Allah hidupin ya biinzalika dengan kabar yang menakutkan dari kamu. Mana tu ma qaddamu wa asarakum ya kata Allah kami tulis mana ma qaddamu apa yang mereka telah dahulukan, wa asarahum dan bekas-bekasnya gitu ya. Jadi Allah tulis tuh gitu ya, ma qaddamu apa yang telah kita dahuluin gitu ya. Apa yang kita duluin yaitu amal-amal kita ya, duit kita ya kita duluin ya. Artinya tuh kita ya sedekahin kita apa tuh, nah itu berarti udah kita simpan duluan sono tuh, kita duluin, kitanya belum ya ke sana ya, harta kita tuh ya udah sampai duluan. Nah itu tuh ya namanya ya mendahulukannya tuh padamu. Wa asarakum atau bekas-bekas kerjaan kita ya yang kita kerjakan tuh, kebaikan-kebaikan tuh ya kita kerjain. Nah nanti orang berikutnya tuh akan ngerjain. Nah itu namanya asar gitu ya gitu ya. Nah ya, nah di sini tafsirnya artinya nakmuru ya kiraman katibina ya wi ayyaktubu a'malahum minal khairi wasarri. Artinya tuh
ya manak tu maqaddamu, kata Allah, kami perintahkan malaikat kiramal katibin, yaitu malaikat yang menulis tuh amal kerjaan kita, ya malaikat raqib atid gitu ya, malaikat raqib atid ya, yang sebelah kanan sebelah kiri kan itu ya, raqib ya sebelah kanan, si atid sebelah kiri. Nah itu Allah perintahkan dia tuh kedua malaikat itu wi'ayyak ketubuh ya, supaya mereka itu menulis a'malakum ya, kerjaan kita nih ya gitu ya, dan hamba tuh minal khairi wasarri, baik yang baik atau yang buruk gitu. Jadi apa yang kita kerjain tuh baik buruknya itu ditulis sama malaikat. Ya malaikat tulis tuh semua apa yang kita ya kerjain tuh ya, manak tuh itu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, malaikat tuh tulis gede kecil banyak dikit itu malaikat tulis. Ya, la yughadiru saghiratan wala kabiratan ya, tidak ditinggal tuh, tidak dibuang ya, gede kecil gitu. Nah, kita kan biasa kalau yang kecil udah ya, dosa. Tapi malaikat tuh ya, karena dia jujur semua, nah ditulis gede kecil ditulis ya. Nah, ya, jadi nggak dibuang tuh. Itu la yughadiru wala kabiratan illa ahsaha. Ya, nah, ya, sehingga tuh ada catatannya apa tuh ya, kita ngomong satu kata yang ada manfaatnya ditulis, kita ngomong satu kata ya gitu yang nggak ada manfaatnya ditulis, itu malaikat gitu ya. Nah, apalagi yang membawa suatu perbuatan maksiat gitu ya, biar kata satu ya, satu huruf itu ada ya tulisannya malaikat itu ya. Hanya kita dianjurin ya sama Rasulullah tuh sedikitin bicara karena menyenangin malaikat nih gitu ya, karena malaikat tuh ama yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi apa yang kita ucapin tuh dari kata-kata kita ini ada malaikat raqib atid. Ya, raqib atid itu tulis aja kita ucapin benar nggak benar, salah apa gitu ya, itu ditulis sama malaikat ya. Nabi suruh tuh sedikitin bicara ya, jadinya apa, malaikat ini bisa istirahat sama kita enak gitu ya. Kan kalau kita bicara terus apa, kita ngomong terus begini, nah malaikat terus begini aja nggak berhenti ya gitu. Nah kalau kita diam kan ya, malaikat nggak tulis kan. Ya, Nabi kata tuh layakul khairan au ya, Nabi kata yang baik, kalau enggak diam gitu ya. Nah ya, tulus syukur ya, lama diam itu adalah bagus ya, diam lama ya, nggak banyak bicara kan gitu. Jadi malaikat tuh nggak capek gitu ya. Nah, ya nulis gitu ya. Nah, gitu ya. Nah ya, jadi Allah perintahkan malaikat kiraman katibin untuk menulis amal-amal mereka ya. Nah gitu ya, min khairin wa syarrin, baik ya, amal yang baik atau yang buruk gitu ya. Nah, wa qala ba'dul mufassirin, kata sebagian ahli tafsir yang lain nih menafsirkan tuh kalimatnya ayat Allah naktu ma qaddamu wa asarahum, kala arti tafsir yang lain al muradu, yang dimaksud bi asarihim, yaitu dengan asar ya gitu, bekas ya kerjaan mereka itu apaan, kata tafsirnya khutuwatihim ilal masjidi, yaitu langkah-langkah mereka ke masjid ya. Nah itu ditulis sama mereka kan, kita jalan, kita dari rumah kita keluar jalan ke masjid, nah langkah-langkah kita tuh sampai ke masjid, nah itu ditulis sama malaikat, itu yang dikatakan asar. Jadi bekas kita dari rumah, lu tiap dari rumah lo tuh lo keluar ya, adik subuh jam berapa tuh jalan cepat dari rumah lo ngelangkah mau ke Salafiyah ya, jalan ya langkah lo tuh gitu ya, berapa tuh dihitung sama malaikat ya.
Lu nggak ngitung ya? Hah? Lu nggak ngitung nggak? Nah malaikat hitung tuh langkah lo tulis satu langkah. Nah ini kasratul khutok, ya banyak langkah kita itu buat kebaikan, ya buat ke masjid itu sangat bagus, gitu, ya. Ini, ya, nah tuh, ya, gitu ditulis tuh malaikat tuh katanya tuh, ya, gitu, ya, biasarimu khotamatihim ilal masjidi. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bisa babi nuzuliha, sebab turunnya ayat ini nih, kata Ibnu Abbas, disebabkan ya tuh sebabnya turun ayat ini, wa naqtubu ma qaddamu wa asarahum, kata Ibnu Abbas, sebab turun ini, inna qabilata minal ansari saqau ilan Nabi alaihi salatu wassalam bu'da manazilihim ilal masjidi, gitu. Kata Ibnu Abbas, sebab turunnya ayat wanak tubune itu katanya satu kabilah dari kaum Ansor itu ngeluh, ya, ngeluh kepada Nabi alaihissalam apa, bu'da manazilihim, yaitu jauh rumahnya dari masjid. Ya, diadu tuh ya Rasulullah, rumah saya mau ke masjid jauh banget, gitu, ya. Nah, ya, jauh tuh ngeluh, gitu, ya. Nah, bukan zalim ilal masjid wa aradu ayyabnu buyutan indal masjid, mereka ya berkeinginan untuk membangun rumah dekat masjid, ya, karena rumahnya jauh. Nah, dia pengen pindah dah dekat masjid itu, ya. Nah, itu ya sebabnya begitu, ya, katanya. Nah, fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayat, maka Allah turunin ayat ini, gitu, ya. Itu sebabnya kata ngapa. Jadi orang Ansor tuh, ya, karena di ngeluh rumahnya jauh mau ke masjid, capek kan, mau pindah dah dekat masjidnya, Allah nggak kasih, dia jangan, dia biarin jauh tiap itu, ya, semakin jauh kita semakin banyak pahalanya. Nggak bikin masjid lagi. Hah? Nggak bikin masjid lagi. Bikin masjid lagi, Bikin masjid lagi. iya jadi dapat. Iya lagi masjid dekat rumahnya, ya. Nah 2 langkah sampai itu. Jauhan, jauh sono jalan, ya, kita langkah tuh, gitu, ya. Nah itulah Allah turunin ayat. Wahia wanak ketubuh maqaddamu. Nah itulah, ya, yang Allah berbilang kami tulis apa yang maqaddamu, mereka duluin wa asarakum, dan asas mereka. Fa'ulima min haza, maka dapat diketahui dari hadis ini, ya, innaman ata ilal masjidi min makanin ba'idin yakunu sawabuhu a'zama mimman ata min makanin qaribin, gitu, ya. Jadi dapat dipahami dari hadis ini, dari, ya, kalimat ini, yaitu apa, ya, gini, naman atal masjidah, orang yang datang ke masjid, pergi ke masjid, min makanin ba'idin, dari tempat yang jauh, ya, semuanya jauh dari masjid, yakunu sawabuhu, maka pahalanya buat orang itu a'zama, lebih besar, mimman ata min makanin qaribin, dari orang yang datang ke masjid dari tempat yang dekat. Jadi yang tempatnya lebih jauh, pahalanya lebih besar, lebih banyak dari banding dengan yang dekat. Hanya kalau mau kita dekat sama masjid, mau pergi itu muter dulu jalan, itu jangan langsung dari depan pintu buka langsung masjid depan pintu, ya, dapat pahalanya cuma 2 langkah, nah, gitu. Nah muter dulu tiap semua itu, kalau sih gak jauh cek, gitu, jalan sono gitu, ya. Nah kalau yang dekat tuh, ya, muter dulu sono biar jauh perginya. Kalau pulangnya sih, ya gitu, pulangnya sih ya yang dekat emang
Ya kan yang dinilai kan kita nih kalau dalam ibadah tuh begini, ya kita pergi gitu, ya pergi begini, ya kemana kita pergi dalam kebaikan tuh, nah itu yang jauhan berarti pahalanya banyakan, gitu, ya yang deketan dikitan. Nah kalau pulang agak disuruh yang jauhan, pulang nggak deketan, gitu, ya, gitu, ya kayak Jumat gitu, ya, Jumat kan kita disunatin tuh. Ya, jalan yang jauh dulu, itu ya. Nanti pulang ambil jalannya, ya, yang dekat gitu, ya, supaya dapat ya pahala ini gitu, ya. Nah kalau kita situ dekat itu langsung aja 2 langkah, ya, nah sampai ke masjid, gitu, ya. Oh ya, nah, kebaikan, ya. Jadi semakin jauh kita tuh, ya, langkah kita dalam kebaikan itu semakin besar, katanya tuh. Azam mimman ata mimakanin qarib. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya, dalam hadis Nabi bilang begini, gitu, ya. Ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khataya, ya gitu, ya, wa turfa'u bihid darajatu, ya. Kata Rasulullah, mau gak kamu saya kasih tahu bima yamhullahu bihil khataya, dengan sesuatu perbuatan yang Allah bakal hapusin kesalahan ya kamu, ya gitu. Jadi kita punya salah, punya dosa tuh Allah ampunin dengan perbuatan ini, mau gak gitu. Nabi tanyain gitu, ya. Nah kita, ya, yang khataya wa turfa'u bihi darajatu, dan diangkat derajatnya dengan perbuatan tadi gitu, ya. Nah apaan tuh? Nah sini Nabi kata, pertama isbagul wudu alal makari. Yang pertama, kalau kita pengen tuh, ya, Allah ampunin dosa kita, diangkat derajat kita, pertama isbagul wudu alal makari, yaitu menyempurnakan wudu dalam waktu yang kita segen, ya. Nah, ya, dalam keadaan dingin apa, nah kita wudunya biar sempurna. Nah itu Allah bakal ampunin, ya. Lagi musim dingin tuh, musim hujan, nah ya kita wudhu kan, ya, jangan cepek-cepek tuangan, wudhu tuh basuh muka kita biar rata, biar banyak airnya gitu, ya, jangan asal musapa aja gitu, ya. Nah kurang, ya, Nabi suruh isbak. Isbak di sini artinya sempurnakan, ya, main duduk tuh biar semua tuh, ya, basuh muka, tangan, kaki, pada, ya. Nah, ya, jadi jangan asal, ya, nah, ya, oles-oles aja, usap-usap aja jangan, gitu, ya. Tuh, ya, satu, ya, yang bakal Allah ampunin dosa kita, ya. Nah kita, ya, atau, ya, isbagul wudu indal makari alal makari. Yang kedua, wakasratul khotowati ilal masjidi. Yang kedua, yaitu banyak langkah, ya, langkah kita tuh banyak, ya, ke masjid, ya, gitu, ya, langkah kita tuh mau ke masjid banyak tuh, ya, artinya jauh, ya, rumah kita sama masjid jauh. Nah itu yang begitu Allah, ya, bakal ampunin dosanya dan angkat derajatnya, ya, gitu, ya. Jadi semakin jauh tempat kita ke masjid, ya, nah, semakin banyak pahalanya, ya. Tuh, ya, yang kedua, ya, langkah-langkah kita ke masjid, ya, ini kata-kata masjid, ya, tempat kebaikan, nanti seluruh kebaikan-kebaikan lah, ya. Ini, ya, Nabi zikrul khas alal am, ya, menyebutkan yang khusus, ya, tapi maksudnya yang umum gitu, ya, artinya tempat-tempat kebaikan gitu, ya. Nah gitu, ya. Nah yang ketiga, wantizorus sholat wa'da sholat, ya, bahwa ribatun, itu yang dikatakan ribat, ya. Ribat tuh artinya nahan diri, ya. Nah, ya, di satu tempat buat nungguin sholat,
itu ya ribatnya. Nah itu ya itu mendapatkan pahala ya, ya membesar ya, makasih ya, dan Allah ampunin ya dia punya ya dosanya. Itu tuh ya ribat tuh ya, intizar sholat ilas sholat, nungguin sholat ya dari waktu sholat ya. Yang paling dekat tuh kan antara maghrib ke isya. Nah itu ya intizarnya itu termasuk ribat tuh ya. Nah kalau waktu-waktu yang lain kan panjang tuh ya, kayak zohor nih gini nih, dari subuh ke zohor ya kan lama. Hanya ya bagian ulama supaya kita dapat bisa ribat begitu ya 10 menit atau 15 menit sebelum masuk waktu udah siap gitu ya. Nah jadi termasuk bilangan dari kita ya nungguin waktu sholat itu ya. Jangan orang udah azan kita belum apa ya, belum nuduk belum apa, nah itu nggak ada namanya ribat itu ya, nggak siap gitu ya. Yang namanya siap tuh ya mau ya nungguin sholat. Jadi begitu masuk orang azan waktu waktu sholat ya kitanya udah siap, udah wudhu ya, udah nutup aurat, udah rapi dah gitu ya. Nah kalau sekiranya kita berangkat pergi ke masjid ya udah tinggal jalan gitu ya. Atau juga kayak kita tungguin di masjid sono gitu ya. Nah waktu itu 15 menit ya kita udah berangkat datang ke masjid, tungguin nyampe masjid ya tinggal 5 menit atau 10 menit. Nah duduklah kita tungguin ya. Nah itu namanya ribat gitu ya. Kan kalau dari Lohor ke dari Kinani subuh ke Lohor kan lama ya, nggak sanggup gitu ya. Apalagi dari Isya tuh ya ke subuh ya. Ya gitu ya. Ini yang paling dikit ya antara maghrib dengan ya Isya gitu ya. Gitu aja segitu banyak yang kagak sanggup. Banyak. Ya, itu kan ya antara maghrib dan isya banyak yang nggak sanggup ya, padahal nggak sejam nungguin ya. Kan dari waktu maghrib sama waktu isya cuma 70 menit udah dipakai dah tuh buat zikir buat apa, sisanya paling tinggal setengah jam ya, masih nggak sanggup gitu ya. Saking apa, saking beratnya ya gitu ya, saking mahal harganya tuh, nilainya tuh ya antara maghrib dengan isya gitu ya. Waktu antara maghrib dan isya itu adalah waktu yang paling mahal itu ya, karena di sana adalah waktu itu awabin ya, buat orang-orang awam, artinya orang yang selalu ingat kembali kepada Allah ya. Ini Allah bikinin waktu situ, makanya digodain sama setan gitu ya, karena waktu mahal. Nah ya, setan godain dah gitu supaya kagak betah ya, dilanggar ya, di musola, di masjid duduk makanya nungguin setengah jam kagak betah ya. Udah pengen apa ya, pengen jalan aja gitu ya. Ya kalau kita nungguin Ada yang habis maghrib itu kan ini nggak keburu mandi yang bener gitu. Kita habis maghrib baru mandi gitu. Belum mandi mau apa gitu. Ya tunggu ya apa-apa, ntar kalau sisa kan masih boleh gitu ya. Gitu emang itulah godaan yang ada aja. Setan kan begitu ya. Ini kalau setan kok ada suatu nilai yang gede, nilai yang kita dibikin tuh dia bikin cara supaya kita pada nggak betah, nggak apa gitu ya. Nah itu jadi lupa apa begitu disengaja bikin, karena itu waktu yang sangat mahal ya. Nah itu karena setan tahu upahnya gede di situ. Nah dia berusaha ya untuk ya ini kita gitu ya. Nah itulah intizar ya, intizar sholat ila sholat itu termasuk namanya ribatun, yaitu siap menjaga medan perang. Sama dengan kita ya nongkrong di medan perang tuh untuk jaga musuh gitu. Nah inilah 3 macam nih ya gitu ya. Jadi hadis tuh, jadi ya firman Allah wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kata-kata asarahum. Nah itulah ya yang Nabi bilang nih ya, 3 macam ini gitu ya. Nah itu ya, ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khataya wa turfa'u bihid darajat isbagul wudu alal makari wa kasratul khatawat
ya ilal masjidi wantizarus sholat ba'das sholat, ya nungguin sholat sesudah sholat, itu udah sholat nungguin lagi sholat itu ya, tuh ya terlibat namanya gitu ya, tuh yang dapatnya menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita. Kama qala alaihi salatu wassalam a'zamun nasi ajran fi sholati ab'adukum mamsaya ilal masajidi gitu ya. Kata Rasulullah SAW, a'zamun nas ajran, yang paling besar manusia dapat pahala ya fi sholati, dalam sholat ini ya apa aduhum manusia ilal masjidi, yaitu yang paling jauh jalannya ke masjid. Jadi orang yang paling jauh jalannya ke masjid dialah yang dapat pahala yang paling besar gitu ya dalam sholat. Jadi semakin jauh kita ngelangkah buat sholat, semakin banyak pahalanya gitu ya. Masjid wallazi yantaziru sholata ba'da sholati, dan yang nungguin tuh intizar sholat, nungguin sholat sesudah sholat, hatta yusalliyaha ma'al imami ya, sehingga dia itu sholat bersama imam berjamaah, dinungguin ya, nungguin nih ya sholat ya kayak gitu maghrib dah ya, kita nggak pulang nungguin ya di masjid. Nah ya masuk waktu isya, nah sembahyang dah itu ya, mang imam itu a'zamu ajran, itu lebih besar pahalanya minal ladzi yusalli, daripada dia sembahyang sendiri itu ya. Nah ya karena dinungguin tuh ya, nungguin waktu sholat masuk, begitu masuk isya ya dengan nungguin jamaah ya, bayang aja jadi itu pulang dah ya, itu dapat pahala tadi nungguinnya ya, tapi nggak dapat kurang pahala untuk ya, jamaahnya gitu ya. Nah itu a'zamu ajran minal ladzi yusalli summa yanamu, kemudian habis sholat tidur gitu ya. Nah itu ya begitu itu pahalanya dia nungguin sholat. Nah ya sembahyang dah bersama imam, nah baru tuh dipulang ya, sumayanamu summa yusolli ya, ditidur kemudian dia dibangun disembahyang gitu gitu ya. Berarti berarti kan banyak langkah ke masjid. Iya. Kalau pakai kendaraan gitu nggak ada? Kalau pakai kendaraan? Ya kendaraan ya sama juga. Ya kendaraan dihitung apa muter gitu. Muter kendaraannya. Gitu sama. Itu kan langkah kita. Gitu. Nah kalau bayi terojak dari Tanjung Barat ke di jalan. Bengkak kaki. Gitu. Kalau di jalan, jadi pakai kendaraan, ya, yang ban 2 atau ban 4 kan gitu. Nah lebih gede lagi, bensinnya, iya, kan gitu, ya, ada lagi di situ kan, ya, keluar buat bensin, kan gitu, ya. Nah bensin itu ada infak masuknya, kan gitu, ya itu kan. Ya, sebaik-baiknya infak yang kita keluarin tuh dirhamun ya, anfaq tahu fi talabil ilmi khairun min alfi dirhamin ya fi sabilillah, kan gitu. Namanya kata satu dirham yang kita keluarin buat cari ilmu itu lebih baik daripada 1000 ya dirham yang kita infakkan pada jalan sabilillah, kan gitu ya. Nah kita keluarin tuh buat bayar apa, buat bensin, buat apa, karena kita ya jalan buat cari ilmu, cari kebaikan kan, jalan sunung gue ongkos gitu ya. Nah itu ya, jadi jangan takut kalau yang pakai kendaraan nggak dapet ini, enggak ya. Nanti Allah ya malaikat ngitung itu ya puternya ya kendaraan ya bannya gitu. Kalau yang dekat langkahnya kecilin aja kali sih. Langkahnya dikitin. Nggak muter jalannya. Nah, kalau kamu udah di situ, kudu pindah masjid gitu. Ya, muter dulu kan gitu. Atau kita nih masjid dekat rumah kita gitu. Iya. Soal aja gitu yang jauhan. Ya jangan, nggak boleh.
Jalannya putar dulu. Jalannya muter lah. Muterin masjid dulu ya. Iya. Tanya lu mau kemana? Jadi sembahyang maghrib ini istiqlal. Orang tanya muter-muter mau kemana? Mau kemana? Masjid. Jalannya jangan udah masuk waktu sebelum. Iya, belum ya. Iya, udah masuk waktu udah kan kita jalan muter sono lah mau kemana? Sebelum masuk waktu kan di 15 menit sebelumnya. Nah ya kita udah siap dah kan gitu. Iya, gitu ya. Jalan dah muter sono ke belakang atau ke depan. Ya. Nah ya yang kirinya tuh lihat itu kan. Ya, bisa. Ya. Bisa dihela, diakalin. Malaikat kata gue diakalin. Blok balik ya. Blok balik. Kalau ada masjid dua, ada masjid kan masjid situ. Ada yang jauhan, Ya, nanti ada yang deketan. Iya. Nah, kalau sekiranya nggak ngurangin jamaah yang dekat, ya kita pergi yang jauh itu boleh. Tapi kalau ngurangin jamaah yang dekat, kita pergi yang jauh nggak boleh. Wasit imamnya. Ya, itu ya. Jadi kalau umpama aja dua nih, ada dekat ada jauh. Nah kalau kita pergi yang jauh, kalau nggak ngurangin nih yang jamaah di yang dekat itu boleh ya. Kita pergi yang jauh ya. Nah kalau buat jadi ngurangin itu nggak boleh ya. Gitu ya, bisa jadi makruh, bisa juga haram ya. Ya kenapa ya, nanti jamaah jadi apa tuh ya, jadi malas datangnya gitu. Nah kita yang dekat aja ya pergi gitu ya. Nah ya kayak dulu kan kita sini baru ada Awi Kumar kan ya, situ di apa Kamali. Iya, nah ya jam 3 kan pada udah jalan tuh ya. Aku sono ambil sehingga tuh nanti di jamaah di musola di masjid pada itu ada imamnya pada jalan sono, ada ngumpul randa Habib sono kan ke itu ya. Nah sono ya. Nah begitu Habibnya pindah jauh dia pada kagak ada balik lagi kejauhan sih. Nah gitu ya. Nah, ini kali saja kalau misalnya yang emang dekat, kalau dia nggak mau muter jalannya lebih awal aja kali, jadi diganti sama etikaf gitu mas. Ya bisa juga. Jadi intizar itu. Jadi didapatnya nggak Dipanjangin dapat. intizar. Iya. Jadi nggak dapat sampai kasratul fusta, nggak dapat banyak langkah, tapi dia dia banyak lama itikafnya, ya, dan lama intizarnya nungguin. Nah gitu, ya bisa aja, ya gitu. Karena dekat kan, kalau dimuter jauh sono capek kan gitu, ya. Nah karena langsung aja ke masjid, nah di itikaf kan, ya lebih lama kan jadinya kan itikafnya. Nah ya, dan juga nungguinnya kan jadi lamaan, nungguin waktunya, ya. Jadi dapat pahala itikaf yang lamaan, kan gitu. Apalagi bulan puasa gini kan, ya. Kita dianjurin biar lama banyak itikaf kan di masjid, ya. Nungguin dah kan gitu ya, mungkin waktu gitu. Sholat sunat kan lebih utama di rumah. Iya. Kalau kita datang lebih awal, berarti kita sholat sunatnya di masjid. Iya nggak apa-apa. Jadi utama sholat di rumah atau di masjid? Ya kalau emang di rumah ya bisa, kita nggak keganggu ya di rumah. Itu kan yang namanya intizar sholat itu nggak perlu di masjid aja. Oh iya. Ya intizar sholat kita nggak perlu di masjid aja. Jadi kita tahu nih bahwa zuhur jam 12 kan gitu. Nah jam 12 kurang seperempat kita udah siap gitu ya. Nah kita di rumah tuh kita sholat, umpama sholat di awal qobliyahnya. Nah ya dari itu nah kita baru keluar kan. Itu udah termasuk intizar sholat juga. Ya cuman kalau kita di masjid ya dapat pahala itikaf gitu. Nah kalau nggak di masjid ya nggak dapat pahala itikaf. Ya, dia bikin masjid di rumah. Kira jadi dapat pahala itikaf. Jadi ada tempat yang dihususkan gitu ya. Ya sejadah. Sejadah. Ya ada itu bikin kan masjid. Nah bisa. Tapi nggak diangkat-angkat kan? Hah? Nggak diangkat-angkat kali. Iya, ya lakban aja dah. Lakban ya. Iya, ntar kalau lakbannya copot, nah intip anggul. Ya ada tempat ya. Ya, yang kira-kira, iya, apa tempatnya nggak diinjak-injak anak-anak dah.
Ya jangan di jalanan begitu. Kan anak-anak injak-injak, ya kalau gitu bikin masjid, ya. Nah di mana di pojokan sono itu kan, gitu atau di mana yang nggak diinjak-injak lah, gitu, ya, gitu. Nah buat intizar, ya, gitu. Jadi kan yang namanya intizar sholat itu nggak perlu di masjid aja, di rumah juga jadi, gitu. Nah kalau kasratul futo emang kita keluar maka ya pergi ke masjid. Ya, ke jalan gitu. Nah, itu ya. Jadi jauh gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi itu di sini ya. Jadi Nabi katakan tuh ya, orang yang apa tuh? Ya, yang tidur salat membatu salat hatta yusalliya mal imam al azan minal ladzi yusalli summa yanamu ya, gitu. Waru ya fi tafsiri asarihim asaruhum qaddamu asarahum ya, diriwayatkan dalam tafsir kalimat asaruhum yakni ma taraku min sunnatin hasanatin salihatin fa umila biha ba'da mautihim, gitu. Jadi yang dikatakan nih tafsiran lain yaitu dikatakan ya wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, ya tafsiran asaruhum itu yakni artinya ma taraku min sunnatin hasanatin, yang mereka tinggalkan daripada perbuatan-perbuatan yang baik, solihatin ya, hasanatin solihatin ya, atau ya itu yang kita tinggalkan ya, gitu ya, kita tinggalin itu satu sunnah ya, satu perbuatan yang baik. Fa'umila biha ba'da mautihim, maka ya, nah ya sunnatan hasanah itu dikerjain orang, artinya ya diamalin orang sesudah matinya mereka. Ya, artinya kita udah mati. Nah, orang pada kerjain tuh yang kita bikinin tuh sunnah hasanah gitu ya. Nah, itu namanya asaruhum katanya. Itu tafsiran yang ya lainnya gitu ya. Nah, jadi udah mati. Nah, kita pernah apa tuh ngajarin orang suatu kerjaan yang bagus. Ya kan gitu ya, satu bacaan, satu zikir atau apa. Nah ya kita mati, orang itu baca, orang itu kerjain. Nah itu yang dikatakan asar. Jadi bekas kita dulu hidup ya, nah kita bilangin gitu ya. Nah orang itu kerjain, kita udah mati, nah kita dapat tuh ya, dapat andilnya tuh. Nah ya dapat saham itu ya dari yang kita tanamin. Itu yang dikatakan ya ilmu yang tapi ubihi ya, ilmu yang bermanfaat gitu ya, atau juga ilmu yun tapahu ya, itu yang bermanfaat gitu ya. Nah kayak pengarang-pengarang kitab begini kan ya, dibikin nih kitab, disusun nama kita. Nah ya, jadi begini dia udah meninggal. Nah ya kita baca. Nah itu dia dapat asarnya nih ya, bekas kerjaan dia. Nah ya, nah kita ya amalin tuh ya, dapat dia itu. Hanya pengarang-pengarang kitab harapan besarnya dia ini sebagai apa tuh amal jariahnya dia, wakafnya dia adalah ya kitab-kitab itu ya, mereka susun, mereka bikin tuh kitab-kitab ya, ahli fikih, ahli lugah, ahli tafsir semua ya, ngarang tuh bikin begitu. Nah itu harapan besar dia kan orang ya amalin, orang baca, orang ambil ilmunya dari situ. Nah itulah ya yang dikatakan asar ya, peninggalan ya, bekas dia tuh ya. Hanya ya pengarang tuh hilang ya kalau kita amalin, kita baca kitab-kitab di YouTube gitu ya. Nah itu ya, nah itu yang dikatakan tuh tafsir ya, wa asarohum tuh yakni mataraku min sunnatin hasanatin sholihatin fa umila biha ba'da mautihim kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan tuh ya,
siapa orang yang ya berbuat suatu perbuatan yang baik, ya gitu ya. Nah, ya sana sunnatan hasanatan falahu ajruha, ya maka buat orang itu pahalanya. Ya kita bikin suatu ya kebaikan itu apa aja ya yang kebaikan itu ya dalam hadis Nabi kata ij'alu mafatihal khairi, jadilah kamu ya kunci kebaikan itu ya miftahul khair, ya jadilah kamu tuh miftahul khair, ya kunci kebaikan. Artinya di mana tuh ada tempat kebaikan biar kita jadi sponsor gitu ya kita ada ngikut di situ. Nah ya nanti kan kalau kita kagak, nah itu kan itu udah nanam saham ya di situ ya tempat kebaikan ya. Ini lebih kita dalam sponsor kebaikan ya, kita bikin ya satu apa nih ya kebaikan itu. Nah dikerjain terus kan orang terus tuh ya, itu udah mati masih jalan terus tuh ya. Nah ya wala taj'al miftahan lil syarri, jangan kamu jadikan diri kamu ya pintu sponsor dalam keburukan ya. Kalau kemaksiatan jangan ya, kita bikinin tuh ya tempat tongkrongan buat orang pada ya ngobrol di situ. Nah jangan itu ya, itu jangan bikinin karena di situ ntar daripada ghibah namimah kan. Kalau kita bikinin tuh ya gubuk kopi, kopi. Iya itu kan daripada nongkrong di situ ya. Nah daripada ngobrol situ ntar ya. Nah jangan ya. Nah kalau tempat buat apa ya, buat ngaji, buat apa situ, nah bikinin apa itu miftahan lil khair. Nah ntar kalau kita kagak kan gitu ya. Nah ya kayak dulu kan banyak gubuk-gubuk tuh ya. Iya ada gubuk ini ya, kan gitu. Nah itu kan dibikinin ya. Nah gitu ya. Nah gitu, dulu gaji Amang, udah kagak ajian sorry udah buangin. Gitu ya, bubuk sono, bang Sano, ada sono lagi kan. Bukan sini ya, Jaku, Toka, sono. Airnya udah jelek. Hah? Airnya udah jelek mau bikin bubuk. Udah apa? Airnya udah jelek. Nah, iya, sekarang sih gitu ya. Nah dulu kan memang ada bagus ya. Gitu, ikan gitu ya. Nah, ya, tempat orang pada ya, nah duduk apa semua gitu ya. Nah, tuh ya itu tuh. Jadi yang dikatakan sunnatan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang ngejainnya tuh min ba'dihi sesudah dia, min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un, tanpa sedikit pun dikurangin pahala mereka ya. Orang-orang yang ngerjain ya kan dapat pahala tuh. Nah itu kita dapat pahala juga dari dia. Nah ya dari orang itu pahalanya nggak kurang ya, kali diambil buat kasih kita dia jadi kurang agak, kalau nggak kurangin gitu, tetap dia tuh mendapatkan pahala yang sempurna gitu. Jurihim syai'un wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Nah kebalikannya, siapa orang yang berbuat suatu perbuatan yang buruk ya, yang jelek ya kan, yang bagus, kana alaihi wizruha, maka dia itu mendapat dosanya gitu ya. Wa wizru man amila biha, dan dosa dari orang yang ngerjainnya ya. Kita bikinin tuh tempat buat orang pada ya ngobrol, pada ghibah di situ. Nah kita yang bikinin ya dapat dosa, dan orang yang nongkrong di situ ya dia berbuat tuh maksiat. Nah kita dapat juga andil dari dia ya. Hanya kalau tempatnya nggak bagus rombakin dah ya, jangan didominin, tak apa terus tuh nongkrongin terus gitu. Kita yang mula-mula kita bikin gitu ya, ada bangku, ada apa gitu. Nah pada duduk di situ kan. Nah gitu. Nah jadi kita ya, nah, bukan dapat pahala, dia dapat dia dosa jadinya kan gitu ya. So wa wizru man amila bihi min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min awzwaj awzalihim syai'un, yang enggak dikurangin sedikit pun dosa mereka
Ya, jadi orang berbuat dosa itu disebabkan kita yang ya bikinin tempat. Nah, kita yang bikinin dapat ya dosanya. Orang nongkrong itu dapat dosanya. Ya, di ngobrol, di apa mabok di situ kan. Nah, gitu. Kalau yang bikin ahli warisnya, Nah, yang punya tanah udah meninggal. Iya. Kemudian ahli warisnya ini yang nempatin rumah dia. Terus? Bikin tempat kayak gitu, tempat tongkrongan gitu. iya, Yang udah meninggal tuh dapat ya dapat. dapat dosen juga. Iya, dapat apa? Andil juga. Padahal dia nggak tahu istilahnya ahli warisnya. Iya kan, anaknya. iya kan ahli warisnya kan termasuk usaha dia juga. Dulunya gitu. Iya, anaknya kan. Iya, ahli warisnya anaknya kan. Nah, ya termasuk kan dia. Masuk dia juga anaknya. Ya, gitu. Yang apa si bapaknya kan nggak berbuat, nggak bikinin. Nah, ya anaknya bikinin kan gitu. Nah, dari dosa anaknya, ya. Nah, ya karena tuh asbab tempat itu dari bapaknya. Peninggalan. Iya, gitu, ya. Jadi jangan, ya, itu abang kita udah sedia itu tempat yang bagus. Kita bikinin tempat jadi buat tempat orang yang, ya, nah, buat ngobrol, buat apa gitu, ya. Kita udah sediain tempat yang bagus kan, ya, buat ibadat, buat apa, ya. Nah, dipakai jangan tuh ya. Itu namanya warna tubuh ma qaddamu wa asarakum, ya. Jadi asar-asar lah, ya peninggalan kita tuh, ya, nah yang bagus-bagus lah, ya. Termasuk anak durhaka nggak? Hah? Termasuk anak durhaka nggak? Tempat? Hah? Termasuk anak durhaka nggak? Anak apa? Anak durhaka nggak? Nabi yang bikin tempat, Ngasih tempat. yang bikinin tempat, Terus? yang tadi tanya mah. Ya itu, Termasuk durhaka nggak? iya termasuk apa? Ini kan termasuk itu anak, iya. Menyakiti ya. Hah? Termasuk menyakiti. Iya lah, nyakitin orang tua, kan gitu, ya. Kan orang tuanya tahu lihat, dia nggak lihat. Ini rumah nih gini, ya dari kong kita, apa kakek kita, ya gitu. Nah sekarang kita tempatin tempat yang nggak bagus, ya. Dia kan dilihat, ya. Dia orang bahasa dia ngelihat. Cuman dia udah nggak bisa berbuat apa-apa. Cuman kan jadi nyakitin. Dan juga kita dikasih lihat tuh, kita nonton TV, gitu kan. Ya kita lihat tuh anak kita lagi berantem, gimana gitu. Ya kita kan nggak bisa apa tuh, biasa ngomelin, gitu. Ya pada ribut, pada ngapa gitu. Cuman kita lihat aja ya, lo kan gitu. Ya, buat tinggalin warisan banyak bukannya lo. Ya, pada itu kan pada berebut, gitu, ya, pada ribut tuh, ya, ini yang ini kan gitu, nah, ya, bapaknya, emaknya gini, ya, usap dadu, itu nyakitin orang yang mati, ya, nyakitin, masuk tuh, ya, kan nyakitin yuk jil mayit, kayak yuk jil hayyi, Nabi kata, nyakitin orang yang udah mati sama kita nyakitin sama orang yang masih hidup, ya, gitu, ya, gitu, ya, gitu ya, yuk jil mayit kayak yuk jil hayyi, kita sakitin tuh orang yang mati sama kita nyakitin sama yang hidup, ya, yang hidup kita katain, dikeselan, nah yang mati, gitu juga, ya, kita jelekin apa, ya kan gibah sama orang mati aja masih dosa. Ya, kita ceritain, ya gibah, ya, jangan, bisa tuh kita, ya nyenangin, ya orang tua kita tuh, gitu, biar dia lihat tuh, wah enak bagus anaknya pada, ya nggak ribut nggak apa, ya bagian apa tuh, ya warisan lah apa semua kan gitu, ya enak jadinya orang tuanya hilang. Ya, kan gitu. Ya, ini baru berebut ya. Yang satu gini, wah, apa aja kata kalau dia masih hidup sih nggak kasih. Iya, ngambil lagi. Gitu ya. Nah, misalnya, wakul lasaiin aksainahu fi imamin mubin. Ya, wanak tubuh ma qaddamu wa asarahum. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya ya kulla shay'in itu semuanya tuh ahsaynahu kata Allah kami simpennya, ya kami jaganya fi imamin mubin, yaitu di Lauhil Mahfuz.
Ya, asainahu ay artinya hafadnahu. Ya, kami jaga, kami pelihara. Ya, wa adadnahu dan kami hitung-hitung tuh bilang-bilang. Wa bayyanahu fil lauhil mahfuzi dan kami jelaskan ya di lauhil mahfuz. Gitu ya. Walai yakni artinya laisa sayun mukhfiyan an ilmina. Kata Allah, kagak ada sedikit pun yang tersembunyi ya dari ilmu kami. Artinya ilmu Allah tuh sekecil apapun enggak kan tersembunyi. Allah tahu tuh. Ya Allah simpan ya di lauhil mahfuz tuh ya. Nah, ya wa adadnahu Allah hitung tuh ya, lihat bilang-bilang dan Allah jelasin ya, kelihatan tuh nih akan amal-amal kita tuh gitu ya. Nah, ya, lauhil mahfuz. Nah, artinya tuh jadi kata Allah tidak ada sesuatu sekecil apapun ya yang tersembunyi ya dalam ilmu Allah. Ya, ilmu Allah tuh nggak ada kali yang ketutup dan apa ya, karena ilmu Allah itu inkisab ya, terbuka ya, ta'aluk inkisab ya, ya bahasa amak basar ya, kalam itu sifat Allah tuh ya, sama basar tuh. Nah, itu adalah inkisab terbuka ya. Jadi kita ngomong sekecil apapun, kita bisik-bisik kita apa tuh Allah dengar gitu ya. Nah ya, kita berbuat di mana tuh tempat yang tertutup, yaitu Allah lihat gitu ya. Nah, terbuka bagi Allah ya, ta'aluk intisab gitu ya, terbuka bagi Allah ya. Ini jangan masuk nggak ada orang nih ya, kita mata kita, tapi Allah iya itu ya. Kita ngomong bisik-bisik ya, nah itu nggak ada yang dengar ya, Allah dengar gitu ya. Gitu di hati kita aja ngomong Allah dengar ya, apalagi mulut kita gitu ya. Nah itulah ya. Nah itu yang kata Allah, wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa adrib lahum masalan ashabal qaryati ya. Wadrib baik uzkur ya gitu, sebutkanlah olehmu ya Muhammad lahum bagi mereka nih ya, bagi ya orang-orang ya kafir Quraisy, masalan ya suatu contoh ashabil qaryati. Maklum ashabal qaryati yaitu penduduk satu qaryah, satu kampung ya. Gitu. Ai uzkur lahum artinya sebutkanlah olehmu ya Muhammad kepada mereka nih ya, orang-orang kafir Quraisy ya, mislah halihim yaitu seperti keadaan mereka, keadaan orang-orang kafir Quraisy nih gitu. Wikisati ashabil qaryati yaitu dengan cerita ashabul qaryah. Wahia yaitu ya satu kampung yang namanya Untokiyah, yaitu satu kampung namanya Untokiyah gitu ya. Nah itu ceritain di kampung itu, nah sama tuh dengan perbuatan ya orang-orang kafir Quraisy. Apa tuh? Ja'ahal mursalun, ketika datang kepadanya tuh kepada kampung Untokiyah, yaitu mursalun, utusan ya, nah, nabi itu. Iz arsalna ilaihi musnaini ya, ketika kami utus, kami kirim kepada mereka dua orang ya, yakni artinya ya Muhammad, hai Muhammad, bayin li ahlil Makkah ya. Hei Muhammad, jelasin kepada penghuni Mekah ahwala ahli Untokiyah, yaitu keadaan penduduk Untokiyah. Li'annaha arsalna ila kulli qaumin rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus setiap kaum itu seorang rasul.
Fa'arsalna ila ahli Untakiyah rasulaini, maka kami utus kepada penghuni Untakiyah itu 2 orang rasul. Biasanya tuh Allah mengutus satu daerah, satu kampung, yaitu satu utusan, 1 orang rasul. Nah, tapi nih untuk kaum Untakiyah Allah kirim 2 orang rasul. Maka zabuhuma, maka kedua rasul itu mereka dustakan. Artinya mereka nggak mau terima tuh 2 orang rasul tadi. Nah, maka Allah karim lagi yang ketiga, fa'azzazna bisa lisin, maka kami tambahin, kami kuatkan yang 2 tadi dengan 1 orang lagi, yaitu seorang rasul tuh. Ai kawaina kuma bisa lisin, artinya kami kuatkan kedua orang tadi, 2 orang tadi dengan 1 orang lagi, 3 jadinya. Faqalu, mereka bilang, ai ba'da takwiyatihim, sesudah diperkuat mereka, inna ilaikum mursalun, sungguhnya kami ini bertiga nih, ini adalah seorang utusan, orang rasul, utusan tuh minallah gitu Mawahiduhu, maka esakanlah Allah, wa aminu bihi, dan berimanlah kamu kepada Allah gitu Mereka bilang gitu tuh yang 3 nih. Qalal mufassirun, kata ahli tafsir nih, ba'asa Isa alaihi salatu wassalam rasulaini, telah mengutus Nabi Allah Isa alaihi salam 2 orang rasul min hawariyin, dari kaum hawariyin gitu, ila madinati Untakiyah, ke kota Untakiyah. Falamma qaruba minal madinati, tatkala keduanya dekat ke kota itu ra'aya saykhan, keduanya lihat ada seorang tua yar'a ghanaman, lagi ngangon kambing. Wa huwa Habibun Najjar, yaitu namanya Habibun Najjar, sahibu Yasin, yaitu sahabatnya Yasin. Pasal lama alaihi, maka keduanya beri salam kepada Habibun Najjar. Faqala syaihu lahuma, kata orang tua ini keduanya, man antuma, kamu keduanya ini siapa? Faqala, keduanya bilang, nahnu rasulah Isa alaihi salam, kami ini adalah utusan Nabi Allah Isa alaihi salam, nad'ukum, mengajak kamu, min ibadatil ausan ila ibadatil rahman, kami keduanya ngajak kamu dari menyembah berhala untuk menyembah Allah Ar-Rahman tuh. Faqala syaihu, maka berkata orang tua tadi, ama akuma ayatun, apakah ada pada kamu nih keduanya tuh tandanya bahwa kamu ini adalah seorang rasul, utusan dari Nabi Isa, adakah? Gitu. Pakola, keduanya itu bilang, naam, ada. Apa? Nasfil maridah wa nubri al-akmaha wal abrasa wa nukil mauta biiznillahi ta'ala. Kata keduanya, tandanya nih kami utusan Nabi Isa Rasul. Nah, tandanya apa? Yaitu nasbil maridah, kami bisa menyembuhkan orang yang sakit, orang sakit sembuh, diusap. Wa nabriul akma, dan bisa menyembuhkan orang yang akma, yang nggak punya mata tuh, gitu Kalau buta aja kan ada matanya. Nah, ini kalau akma tuh yang nggak ada lubang matanya, yang rata aja gitu Nah, itu kami bisa tuh. Wal amrosa, dan orang yang sakit belang, wa nukil mauta, dan juga kami bisa hidupin orang yang mati gitu Ini mukjizat Nabi Isa nih diturunin kepada anak buahnya nih biiznillah ta'ala, semua itu dengan izin Allah Ta'ala.
Faqala Syekh, maka kata Syekh itu tadi orang tua tuh, ya. Nah, Syekh Habibun Najjar dia bilang innali ibnan maridan munzul sini. Nah, kata orang tua itu, saya punya anak yang sakit udah tahunan. Ya, gitu. Ya, kata dua, saya ini punya anak ada, ya, ada anak nih sakitnya itu udah tahunan, ya. Qala, kata kedua orang tadi utusan itu, lahu kepada orang tua, intalik bina, mari kita pergi paran sono, gitu. Hatta nadlu'a ala halihi, sehingga kami lihat keadaannya. Fa'ata sayhu bihima ila manzilihi, maka pergilah ya seorang tua tadi dengan dua utusan tadi ke rumahnya. Famasaha ibnahu, maka kedua utusan tadi usap ya anak tadi itu yang lagi sakit. Faqoma biiznillahi ta'ala sahikan, maka anak itu bangun ya diri ya dalam keadaan dengan izin Allah sehat tuh ya, usap aja gitu ya. Nah, Pak Amina Habibun bihima, maka berimanlah si Habib tadi itu, Habibun Najjar itu beriman ya kepada kedua orang itu ya, masuk Islam gitu ya. Nah, papasal khabaru, maka tersebarlah berita ya bahwa ada dua orang utusan nih ya bisa nyembuhin penyakit yang udah tahunan ya, bisa sembuh gitu ya. Nah, tersebar tuh berita fil Madinati di kota tuh. Wasapallahu ta'ala ala aydiyahuma, Allah sembuhkan ya atas kedua tangan keduanya, kasiron minal waqda, banyak orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit itu Allah kasih sembuh ya dengan sebab diusap dengan tangan keduanya gitu ya, kasiron minal waqda. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kana syaihu a'ma ya gitu ya. Nah ya, dalam riwayat orang tua itu buta katanya. Pada ayahu, maka keduanya itu panggil. Maka ana basiran, maka dia itu langsung melihat. Biiznillahi ta'ala. Wa kana fiha malikun, dan ada pada ya tempat itu seorang raja. Yuqalu lahu Uktaihus ya, Uktaihus gitu ya, disebut namanya Uktaihus gitu ya, nama Prancis nih gitu ya. Wa kana min kibari mulukin Yunani ya, dia termasuk raja yang paling besar di kota Yunani ya. Min abadatil asnam, dia itu yang menyembah berhala gitu ya, itu raja. Fa'atal khabaru ilaihi, maka sampai berita kepada raja tersebut. Pada hazaini, maka dia tuh panggil kedua orang ini gitu. Faqala, kata raja, man antuma, siapa kamu berdua ini? Qala, keduanya bilang, nahnu rasulullah min Isa alaihi salam, kami ini adalah utusan Nabi Allah Isa alaihi salam ya gitu. Qala al-maliku, berkata raja, wa bima jituma, kamu datang kemari dengan apa? Tujuannya apa? Gitu kata raja. Qala, jawab keduanya, linad'uka min ibadati ma la yasma' wa la yubsir ila ibadati man yasma' wa yubsir. Ya, kami datang keduanya untuk ngajak kamu ya dari menyembah ya sesuatu yang enggak dengar dan enggak lihat kepada menyembah yang dengar dan yang lihat itu ya. Kamu nyembah berhala nggak lihat nggak dengar. Nah ya, kami ngajak kamu untuk menyembah Allah. Allah maha dengar dan maha lihat. Qala maliku ya, kata raja itu, alana ilahun duna alihatina, apakah kami punya Tuhan selain Tuhan ya yang kami? Kamu ada lagi Tuhan selain Tuhan kami nih gitu. Qala ya, na'am, keduanya bilang ada ya. Wa huwa man aujadaka wa rabbaka wa alihatuka,
gitu. Dan itu Tuhan kamu itu orang yang ya menjadikan kamu dan membesarkan kamu, warobah ya gitu ya. Wa alihat juga, dan Tuhan kamu gitu ya. Kata raja ya, kuma hatta anjura fi amrikuma. Kata raja itu, bangunlah kamu kedua sehingga saya melihat ya dalam ya perbuatan kamu ini, masalah kamu ini. Pada ba'uhuman nasu ya, supaya orang-orang ngikutin kedua kamu nih. Nah ya, ditipu sama raja nih ya, jadi bukannya dia ya gitu. Fa'afazu hawa wa darabuhuma, maka raja tuh ya menyeksa keduanya dan mukulin keduanya pisuki di pasar. Ya, jadi dua orang tadi utusan ya, bukannya dia apa tuh sama raja, tapi dia mau seksa, dibawa tuh orang itu ke pasar, diseksa, diturutin supaya orang lihat tuh. Nih, itu ya, disaksiin. Wafi riwayati Wahbin, dalam riwayat Wahab bin Munabbih, anna Isa alaihi salam ba'atsa hadzaini rajulaini ila Untaqiyah, bahwa Nabi Allah Isa alaihi salam mengutus dua orang ini ke kota Untaqiyah. Wa atayaha, keduanya datang, walam yasila ilal maliki, tapi keduanya itu enggak masuk ke raja gitu ya, sampai ke raja. Patolat muddatan maqamihima, maka lamalah masa keduanya gitu. Maka rajal maliku, keluarlah raja zata yaumin, suatu hari, ila sohra, ke satu lapangan. Wa zakarallah ta'ala ya, fakabbaro wa zakarallah ta'ala, maka keduanya itu bertakbir ya dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Bahwa dibal malaiku, maka raja kesel tuh, marah. Ya, marah biku bersihima, maka raja perintahkan untuk nahan keduanya. Wajah lada kullu wahidin minhuma mi'ata jalda ya, dan dipecut ya, setiap orang itu 100 kali pecutan. Faqalu, mereka bilang ya, kadzabal mursilani ya, berdustalah dua orang rusulan ini. Wadoroba, keduanya itu ya, dipukul. Summa ba'atsa Isa alaihissalam ra'i sal hawariyin, kemudian Nabi Isa mengirim lagi pimpinan hawariyin, wa huwa Sam'un, yaitu si Sam'un namanya, ala asadihima ya, dalam langkah keduanya. Pada ala Sam'un ala hadhil balda mutanakkiran, maka masuklah si Sam'un di kota tersebut dalam keadaan mengingkari. Artinya si Sam'un tuh masuk ke kota itu ya pura-pura gitu ya, jadi bukan-bukannya ya sebagai keduanya tuh. Kalau keduanya kan emang langsung dia nyatakan dirinya adalah ya sebagai orang yang ya beriman ya. Nah kalau si Sam'un ini enggak, jadi pura-pura ya kayak orang enggak percaya, enggak beriman gitu kepada raja itu. Nah pada abah ila sini, maka dia pergi ke penjara tuh. Faqala Sam'un lisujan, maka kata si Sam'un kepada penjaga ya penjara, uridu an atasaddaka alal mahbusin, ya saya mau bersedekah kepada tahanan ini, bihadzil argifati, dengan ya roti ini. Sumada qala Sam'un asidna, kemudian si Sam'un masuk ke ya penjara. Wa ata indahuma, dan dia berikan keduanya ya, dia datang keduanya tuh. Wa sa'ala an halihima, dan si Sam'un tanya keadaan keduanya. Faqala, kata keduanya ya, kata Sam'un ya, qad ajaltuma fil amri, sungguhnya kamu buru-buru ya dalam urusan ini gitu ya. Keduanya nih ya dibilang sama si Sam'un, kamu buru-buru nih ya dalam urusan ini nih, fil amri. Malam tak huzal amra birifki, kamu enggak jalanin ya perintah ini dengan lembut. Faqad asbahahu waqad asbaha amrukuma amramra'atin, sungguhnya perbuatan kamu ini sama seperti seorang perempuan, lam talid fi sababiha,
dia nggak melahirkan waktu mudanya, nggak ngelahirin anak. Mawaladat fi akhiri umriha, maka dia melahirkan anak di akhir umurnya gitu. Waktu masih muda tuh perempuan itu nggak lahir, ya nggak hamil. Nah udah tua baru dia hamil gitu. Kata si Sam'un nih lagi nasehatin kedua temannya nih, ya Pak Arodat ya antak buruk waladaha, maka perempuan itu karena dia tua ya, karena dia menginginkan anaknya buru-buru gede gitu, karena dia udah tua kan gitu ya. Nah dia tuh perempuan jadi pengenin anaknya tuh buru-buru tua katanya gitu ya. Gitu lah, dan antukab biro waladaha fi zamanin qalilin, pada masa yang singkatnya dikit. Faat amat hukubzan ya, maka ya ibunya tuh kasih anaknya makan roti ya, anak kecil baru orang supaya lekas gede, dikasih roti, kasih nasi tuh ya supaya lekas gede. Kalau dikasih bubur kan lama gedenya karena dia udah tua, pengen anaknya lekas gede kan gitu ya. Nah gitu kata si Sam'un tuh kepada kedua orang yang tadi tuh jadi utusan tuh gitu ya. Nah gitu ya. Nah, bijamanin melipat kamu hujan. Wal mauludu layak riku kaifaya kulu. Sedangkan anak itu belum tahu bagaimana makan. Ya, dikasih tuh anak borong gitu. Nih makan roti tuh. Nanti belum tahu cara makannya gimana. Ya gitu ya. Kaifaya kulu. Nah, babakiyal khubzu fi batnihi, maka ya tinggallah ya roti itu di perut anak itu. Ya, gitu katanya. Kami selukuma misluhadihi, perumpamaan kamu ini kayak itu dah katanya. Gitu ya, karena yang keduanya ini pengen buru-buru ya raja tuh ngikutin dia gitu ya. Nah gitu. Nah ya kata si Sam'un nggak bisa begitu. Ya kan ceroboh dah gitu. Hah? Ceroboh dah gitu. Iya, buru-buru dah gitu pengen ya, supaya raja nih gua buru-buru ngikutin dia. Nah, Sam'un kata pelan-pelan nggak bisa tuh gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, oh ya. Nah, ya gitu ya pada dia gitu aja gitu. Kalau aja Sam'un layak ribu kaifaya dulu pribadi kami selukuma misuhaji. Nah, ama sami tauhuma ya, ama sami tuma anal ajalah minasyaiton wa ta'anni minar rahman. Ya, apakah kamu keduanya ini sami tuma, apakah kamu keduanya ini enggak dengar bahwanya Nabi katakan al ajalah minasyaiton, buru-buru itu termasuk kerjaan setan, wa ta'anni minar rahman, kalau pelan-pelan itu dari Allah katanya. Summa kharaja Sam'un minasijni, kemudian Sam'un keluar tuh ya dari penjara. Faja'ala yu'asiru hasiyatal malik, ya maka jadilah si ya Sam'un itu bergaul dengan ya anak-anak buah raja, hatta ansaubihi ya, sehingga mereka lupa tuh sama yang dua orang tadi katanya. Warafa'u khabaruhu ilal maliki, maka keduanya itu ya mereka bawa apa tuh ya siarin datu beritanya itu kepada raja. Pada aku ya, maka raja panggilnya itu waradiya ya usratuhu ya wa anisawihi wa akramaku. Nah maka raja itu senang ya dengan pergaulan si Sam'un tuh, dan ya wa anisawihi, dan raja merasa terhibur dan raja hormatin dia ya si Sam'un nih. Summa qala zata yaumin ayyuhal maliku walaghani annaka abika. Sampai itu dah panjang ceritanya ya. Nah ya wa arsalna ilaihi musnaini tuh ya. Nah ini panjang ceritanya sampai ya ke halaman gitu ya. Ya, nah berikutnya itu halaman 7 sampai sana. Masih dulu dah ya. Nah, summa qala lahu zata yaumin gitu ya, gitu. 4 baris dari bawah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu wa ma nahnu menarikaji min rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu wa ma nahnu wa nahtaji min hawaijina wa sallimna min al-ilali wa lafa'at wa lahat wa laqawat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wal bin la yasha wa amalin la yurfa' wa la yusma wa na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.